Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasi hasil kerja keras kelompok kami yang berjudul Perspektif Budaya Bisnis dan Etos Kerja Masyarakat Jepang dengan Tionghoa, yang mana beranggotakan Saya Ahsanul Furqon. Saya Aulia Azura. Saya Aulia Hidayana. Saya Saru Irfandi. Oke, untuk yang pertama, kami akan membahas tentang fenomena yang diteliti dalam perspektif budaya bisnis dan etos kerja masyarakat Jepang dan Tionghoa, yang mana Jepang adalah negara yang terkenal akan tata karma dan kesopanannya dalam berbicara maupun bersikap, baik itu dalam hal apapun, salah satunya dalam menjalankan bisnis. Sedangkan negara Cina adalah negara yang terkenal akan strateginya dalam berbisnis. Mereka mengutamakan relasi, hubungan, jaringan dalam mengembangkan bisnis mereka. Ya, di pembahasan ini, kami akan membahas lebih mendalam bagaimana etos kerja masyarakat dua negara tersebut dan perbedaan budaya mereka dalam berbisnis. Jepang adalah negara yang terkenal dengan kesopanan dan tata keramanya dalam berbicara maupun bersikap. Dan hal tersebut diterapkan dalam hal apapun, bahkan ketika menjalankan bisnis. Yang sama kita tahu, negara Jepang adalah industri teknologi yang sangat berkembang pesat. Mereka menghasilkan produk-produk seperti mobil, motor, kulkas, TV, Magicom, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang mereka terapkan untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka menjadi lebih maju? Saya akan beri salah satu contohnya, yaitu PT DMC Teknologi Indonesia yang merupakan perusahaan PMA yang berasal dari negara Jepang dan satu-satunya produsen touchscreen di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1996. Karena ini adalah perusahaan milik Jepang, tentunya budaya dan etos kerja mereka diterapkan pada karyawannya sejak dini. Walaupun memiliki beberapa kesulitan dalam penerapannya, salah satunya kurangnya budaya Kodoyon Gensoku yang menjadi suatu ciri dari industri Jepang tersebut. Walaupun ada berbagai hambatan, namun kebiasaan dan etos kerja yang selalu diterapkan kepada karyawan membuat PT DMC Teknologi menjadi salah satu perusahaan yang sukses di Indonesia. Walaupun budaya yang diterapkan negara Jepang dalam berbisnis ini cukup bagus, mereka juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki sifat etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap yang menganggap golongan dan kebudayaannya lebih tinggi dibandingkan bangsa lain. Sikap itu terbentuk karena kecintaan mereka terhadap budayanya sendiri, yang memang sudah ditanamkan secara turun-temurun sejak kecil, sehingga sulit untuk dihilangkan. Baik, yang selanjutnya ialah Tionghoa. Keberhasilan orang Tionghoa dalam berdagang terdapat hubungannya dengan warisan leluhur yang diturunkan melalui dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Etnis Tionghoa memiliki suku bangsa yang memiliki dialek bahasa yang berbeda dan memiliki budaya yang berbeda pula. Hal tersebut terjadi dalam bidang berdagang atau mata pencarian mereka. Identitas yang terlihat pada orang Tionghoa adalah semangat kerja orang itu dalam menjalankan bisnis di bidang ekonomi, khususnya dalam perdagangan. Ya, contoh kasus yang bisa kita ambil yaitu pedagang etnis Tionghoa yang berada di Pasar Semawis, Kota Semarang, Jawa Tengah. Keberadaan etos budaya kerja bagi pedagang etnis Tionghoa di Pasar Semawis berimplikasi terhadap kehidupan pedagang etnis Tionghoa. Implikasi tersebut mencakup dalam beberapa bidang, salah satunya bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Usaha dagang yang telah ditekuni sejak dulu memberikan kesejahteraan bagi keluarga pedagang Tionghoa. Hidup hemat yang mendatangkan kesejahteraan baginya menjadikan keluarga pedagang etnis Tionghoa yang berkecukupan. Kerja keras dan ketekunannya dalam berdagang mampu memberikan aset yang berharga bagi hidupnya, yaitu menjadikan hidupnya yang nyaman dan tenteram. Keuntungan yang diperoleh dari usaha berdagang tersebut yang terpenting adalah hasil dari keringat sendiri, yang memberikan arti penting dalam kesuksesan pedagang. Kerja keras, ulet, tekun, jujur, merupakan bentuk dari tindakan yang dilakukan bagi pedagang Tionghoa. Etos budaya kerja tersebutlah berimplikasi pada mobilitas sosial keluarga informan. Bagi keluarga informan, mereka lebih baik membantu daripada dibantu.
Di sini kami menggunakan teori negosiasi muka atau face negotiation, teori yang dikembangkan oleh Stella Tinktomi pada tahun 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya muka dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Karya muka sendiri adalah perilaku komunikasi manusia yang digunakan untuk membangun dan melindungi rupa mereka, serta untuk melindungi, membangun, dan mengancam muka orang lain. Keberagaman budaya sangat mempengaruhi cara orang-orang tersebut berkomunikasi. Walaupun muka adalah konsep universal, terdapat berbagai perbedaan yang mempresentasikan budaya mereka masing-masing. Kebutuhan akan muka ada di dalam semua budaya, tetapi semua budaya tidak mengelola kebutuhan muka itu secara sama. Contohnya, bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha menjaga image dan bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dari teori tersebut terdapat 3 asumsi. Yang pertama, identitas diri penting dalam interaksi interpersonal. Yang kedua itu memanajemen sebuah konflik. Yang ketiga itu tindakan-tindakan tertentu yang mengancam citra seseorang. Dari teori tersebut, negara Jepang dan Tionghoa menunjukkan bagaimana gambaran diri mereka melalui budaya etos kerja ini, sehingga orang-orang mudah mengetahui dari mana mereka berasal. Bahkan budaya mereka dalam berbisnis sangat terkenal di negara lain. Orang Jepang yang mengutamakan kesan yang baik ketika pertama kali bertemu, dan orang Tionghoa yang mengutamakan relasi dan ikatan yang baik dengan rekan bisnis mereka. Begitulah citra diri yang dibentuk sebagai identitas mereka. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, yang menghasilkan data berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan kepustakaan. Metode kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan bisnis masyarakat Jepang dan perspektif budaya Tionghoa dalam berbisnis. Sedangkan metode kuesioner adalah pertanyaan yang disiapkan di mana tiap pertanyaan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk tujuan penelitian ini, agar kita mengetahui pengaruh budaya Jepang terhadap keberhasilan mereka dalam berbisnis, dan untuk mengetahui perspektif budaya berbisnis dan etos kerja masyarakat Tionghoa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, negara Jepang. Ketika kita berbisnis dengan orang Jepang, ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempelajari cara yang tepat untuk mengawali hubungan dengan sebuah perusahaan, organisasi, dan firma Jepang. Yang kedua, mengetahui dengan pasti cara menjaga dan memupuk hubungan bisnis yang terjalin. Yang ketiga, mencari cara melanggengkan hubungan tersebut agar berjalan lancar. Dan yang keempat, sebaiknya hindari hubungan surat komunikasi melalui surat penyurat. Dalam berbisnis, umumnya orang Jepang kurang menyukai suasana formal. Mereka lebih menyukai suasana santai agar tidak merasa tegang. Dan dalam berbisnis, orang Jepang juga mempunyai berbagai budaya yang diterapkan, seperti budaya pemberian hadiah. Hal tersebut sebagai simbol penghormatan dan penghargaan kepada tamu atau karyawan mereka. Selain itu, ada budaya ojiji, yaitu suatu etika dalam masyarakat Jepang yang mempunyai makna jika itu tidak dilakukan, tentunya akan mempengaruhi hubungan antar manusia di Jepang yang seharusnya saling menghormati. Dalam dunia bisnis atau kerja, orang Jepang memiliki beberapa istilah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu bisnis atau pekerjaan tertentu. Yang pertama, TQM, yaitu Total Quality Management.
Sejatinya, istilah ini tidak hanya ditemui di Jepang, namun masyarakat Jepang memiliki pandangan yang berbeda. Jika pada masyarakat Barat, TQM dipandang sebagai suatu sistem kerja individual, di Jepang sistem ini dipandang sebagai sebuah kerjasama tim. TQM di Jepang sangat dipengaruhi oleh semangat kerja keras, disiplin tinggi, kesetiaan pada perusahaan, hemat waktu, kerjasama antar pemerintah dan swasta, dukungan rakyat dan keluarga, dan kebijakan dalam mengelola sumber daya alam. Yang kedua yaitu Kaizen. Kaizen adalah penerapan kualitas kerja yang menekankan pada 3 aspek utama, yaitu peningkatan kerja secara terus-menerus, dapat diukur, dan dilaksanakan secara bertahap. Agar Kaizen dapat tercapai, pimpinan perusahaan menetapkan bahwa sasaran yang hendak dicapai para pekerja sebanding dengan kapasitas yang tersedia dalam perusahaan. Cara ini bertujuan untuk mengurangi tekanan para pekerja seminimal mungkin, agar mereka dapat bekerja dengan lancar dan sempurna tanpa halangan yang dapat menurunkan produktivitas kerja mereka. Yang ketiga yaitu Keisan. Keisan adalah pembaharuan secara berkesinambungan, yakni berupa ciptaan, ide, produk, dan cara hidup yang baru. Untuk melakukan pembaharuan, dituntut sikap kreatif, inovatif, dan produktif yang dilakukan dengan sistem diskusi bersama. Pembaharuan dalam dunia bisnis dinilai penting untuk bersaing dengan negara barat. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang mau belajar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu produk, mereka lebih senang mempelajari dan meniru, lalu disesuaikan dengan budaya kerja mereka sehingga menghasilkan penemuan lain. Seseorang dituntut memiliki rasa ingin tahu yang besar, mau belajar, tidak mudah putus asa, dan tidak takut akan rintangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana budaya masyarakat Tionghoa dalam berbisnis dan etos kerja yang seperti apa mereka bangun. Yang pertama itu budaya masyarakat Tionghoa dalam berbisnis. Pedagang etnis Tionghoa percaya bahwa melalui berdagang akan menjadikan seseorang mengerti dan menghormati bagaimana usaha dalam hidup. Berdagang juga akan membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang gigih dan kuat dalam berusaha, terutama dalam mendapatkan uang. Berdagang bagi etnis Tionghoa itu dapat dijadikan sebuah pelajaran. Nah, alasan mengapa orang Tionghoa itu lebih menyukai berdagang daripada usaha lain karena adanya perbedaan etnis di mana mereka merasa didiskriminasi oleh etnis yang lebih dominan. Perlakuan yang terkadang mendatangkan kecemburuan sosial menjadikan orang Tionghoa lebih menyukai berdagang daripada menjadi pegawai negeri. Selain itu, pada saat Orde Baru di bawah pemerintah Soeharto, ruang gerak orang Cina atau keturunan Tionghoa juga sangat dibatasi. Dalam berdagang, masyarakat Tionghoa itu menggunakan prinsip keberhasilan berbisnis. Yang pertama itu ada jaringan bisnis, menghormati dan menjaga ikatan perasaan atau hubungan batin yang ada dan jaringan bisnisnya, lalu menghormati dan menjaga ikatan perasaan atau hubungan batin yang mendalam dan jaringan antar pribadi yang berkaitan dengan reputasi. Yang kedua itu ada etos kerja di dalam budaya masyarakat Tionghoa. Nah, ada beberapa prinsip bagaimana etos kerja di dalam budaya masyarakat Tionghoa. Yang pertama itu ada kerja keras. Kerja keras di sini maksudnya pantang menyerah dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang. Yang kedua itu hemat. Mereka tidak ingin menghambur-hamburkan uangnya kepada hal yang tidak bermanfaat, karena mereka menyimpan uang itu sebagai kebutuhan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga itu disiplin, di mana mereka menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat ataupun hal-hal yang positif. Yang keempat itu ada jujur. Orang Tionghoa sangat percaya bahwa
Apabila jujur, mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka juga tidak ingin menggunakan cara-cara yang kotor. Mereka juga sangat memperhatikan mutu ataupun kualitas dari dagangannya. Yang kelima itu ada kemandirian. Biasanya masyarakat Tionghoa itu lebih suka untuk bekerja sendiri, membuka usaha daripada harus ikut bekerja dengan orang lain. Mereka merasa tidak puas apabila digaji oleh orang lain, maka dari itu mereka berniat untuk membuka usahanya sendiri, walaupun usahanya itu kecil, tidak besar. Yang keenam itu ada profit oriented. Tujuannya di sini guna mendapatkan keuntungan, guna investasi di masa yang akan mendatang. Menurut mereka, berdagang itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada harus digaji oleh orang lain. Kesimpulannya adalah, bisnis bagi masyarakat Jepang sejatinya bukan hanya masalah berbisnis untuk berdagang saja, namun di dalamnya mengandung suatu prinsip yang menggambarkan karakter dari masyarakat Jepang itu sendiri. Dapat dikatakan, sebagai bangsa yang maju akan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat Jepang tetap menjunjung tinggi budaya kesopanan dalam bertingkah laku dalam semua situasi, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk memulai bisnis dengan orang Jepang, hendaknya selain memahami kebiasaan berbisnis orang Jepang, penting pula pengetahuan mengenai karakter orang Jepang guna menghindari kesalahpahaman komunikasi. Etos budaya kerja pedagang etnis Tiongkok adalah bahwa etos budaya kerja pedagang etnis Tionghoa memiliki 6 etos kerja, yaitu kerja keras, hemat, disiplin, jujur, kemandirian, dan profit oriented. Sedangkan di negara Cina ada 3 hal yang dirujuk sebagai kunci sukses bisnis Cina, yaitu Guan, Si, yaitu jaringan bisnis, Ganjing, menghormati dan menjaga ikatan perasaan hubungan batin yang dalam, dan yang jaringan antar pribadi yang berkaitan dengan reputasi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, karena sejatinya manusia tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.